Oke, saya ulangi. Hari ini kita akan membahas mengenai topik tax avoidance yang dicakup di materi pertemuan kelima sampai yang ketujuh. Nah, di dalam sesi hari ini kita akan membahas 3 paper atau 3 artikel ya yang terkait dengan pengendalian internal sebagai faktor tax avoidance. Yang kedua, penggunaan instrumen keuangan, dan yang ketiga adalah penggunaan tata kelola atau corporate governance. Nah, sebelum saya mulai, apakah ada dari mahasiswa yang mau bertanya mengenai materi yang sudah dikerjakan hari ini, yang akan kita bahas hari ini? Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, kalau tidak ada, saya akan bahas satu persatu ya terkait dengan paper yang perlu kita pahami bersama untuk mata kuliah seminar perpajakan. Topik utama kita adalah tax avoidance atau penghindaran pajak. Artinya di sini kita akan belajar apa saja strategi yang bisa dilakukan oleh perusahaan, ya, konteksnya di sini perusahaan, untuk melakukan praktek penghindaran pajak yang sudah diteliti atau sudah dilakukan riset oleh beberapa peneliti dan dibuktikan bisa juga dengan pembuktian di Indonesia, ya, seperti contoh yang paper 5 ini, dan juga nanti kita akan melihat perbandingan di negara-negara di ASEAN. Di Indonesia itu seperti apa prakteknya dibandingkan dengan negara-negara lain. Nah, untuk paper yang pertama di sini, paper 5, kita akan membahas tujuan utama penelitian ini adalah peneliti pengen menguji bagaimana pengaruh dari internal control, ya, pengendalian internal kepada praktek pengendalian pajak. Jadi idealnya adalah kalau perusahaan, ide dasarnya adalah kalau perusahaan punya pengendalian internal yang baik, ya, dikendalikan dengan baik, diawasi dengan baik, otomatis tidak akan ada praktek penghindaran pajak atau praktek penghindaran pajaknya akan diminimalisir. Jadi pengendalian yang baik itu akan mengurangi tingkat penghindaran pajak. Ide dasarnya seperti itu. Kemudian kenapa penelitian ini menarik ya? Karena peneliti menggunakan pendekatan pengendalian internal itu bukan dari satu ukuran, tetapi dari dua ukuran. Yang pertama dilihat dari kondisi internal perusahaan, dan yang kedua dari kondisi eksternal perusahaan. Yang dari internal itu apa? Ada family ownership. Nanti kita akan bahas detail sedikit mengenai kenapa variabel ini dipilih dan kenapa variabel ini yang diutamakan oleh peneliti. Kemudian yang kedua adalah environmental uncertainty atau ketidakpastian lingkungan. Di sini bukan terkait dengan cuaca dan sebagainya, tetapi terkait dengan lingkungan bisnisnya. Nah, secara sekilas kalau kita belajar di abstrak, kita akan menemukan bahwa kepemilikan keluarga atau family ownership, ya, jadi perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh keluarga itu memiliki hubungan terkait dengan pengendalian internal dan tax avoidance. Ya. Hubungannya seperti apa nanti kita akan lihat. Sedangkan di variabel yang eksternal, yang environmental uncertainty, itu tidak terbukti hubungannya. Jadi ketika lingkungan bisnis berubah seperti apapun, maka praktek pengendalian pajak itu tidak akan berdampak sama sekali. Justru yang berdampak adalah berapa besarnya anggota keluarga yang memiliki perusahaan tersebut atau yang ikut berperan di dalam manajerial. Ya, jadi fokus utama penelitian ini adalah melihat bagaimana perusahaan keluarga itu bisa memiliki dampak kepada tax avoidance atau penghindaran pajak. Nah, perspektif peneliti untuk melakukan riset ini adalah dari teori yang namanya teori agency, ya, atau agency teori, di mana dia menyoroti terkait dengan peranan dari tax planning atau perencanaan pajak yang bisa membantu manajemen dalam menentukan judgement atau keputusan. Ya. Karena keputusan pajak itu diawali dari manajemen dan kemudian dia akan disetarakan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, penentuan judgement dari manajemen itu dianggap sangat kompleksitas sekali atau sangat rumit sekali. Karena kalau dia salah menentukan strategi tax planning-nya, kalau kita belajar di mata kuliah perencanaan pajak ya, antara tax planning, tax avoidance dengan tax evasion itu kan bedanya tipis. Ya. Apakah kita menghindari pajak atau menggelapkan pajak itu bedanya tipis sekali. Sehingga
keputusan yang diambil manajerial atau manajemen itu akan sangat kompleks, mengingat apakah dia melanggar aturan atau tidak, dan juga diskresi atau keputusan yang terjadi itu membawa insentif atau tidak untuk perusahaan. Insentif artinya membawa keuntungan tertentu tidak untuk perusahaan. Harusnya gitu ya, idealnya adalah kalau ada keputusan yang diambil oleh manajemen, maka keputusan tersebut harus memberikan dampak yang positif buat perusahaan. Artinya di sini perusahaan harus dapat untung dong. Gitu. Gimana kalau perusahaan nggak dapat untung? Ya akan ada kemungkinan keputusan itu salah atau di-disclaim oleh shareholder. Ya. Karena posisi manajer dengan shareholder itu kan berbeda. Itu adalah konsep agency teori. Ya. Perbedaan kepentingan antara principal dan agent. Principal itu adalah pemilik saham, shareholder. Agentnya si manajemen. Ya. Kalau kalian sebagai principal atau shareholder, pasti pengennya keuntungannya besar. Perusahaan itu punya keuntungan yang tinggi sekali. Tapi kalau di sisi manajerial, Anda sebagai manajemen tidak akan mau keuntungan terlalu tinggi. Kenapa? Karena berarti bayar pajaknya akan lebih besar. Sehingga dia akan berusaha menjaga supaya nggak terlalu tinggi, tapi juga nggak terlalu rendah. Tetap untung, tapi sedikit aja. Ya. Karena kalau dia ada kerugian, perusahaan tersebut ada kerugian, maka manajemennya dia bisa kena teguran dari shareholder. Kan dia dipekerjakan untuk mendapatkan untung. Tapi kalau sampai dia mengalami kerugian, maka itu bisa menjadi bencana buat si manajernya. Ya. Jadi ini adalah perspektif agency teori, di mana ada perbedaan kepentingan antara pemilik saham dengan sisi manajerial. Oke. Nah, lalu apa kaitannya dengan kepemilikan? Nah, di sini kepemilikan untuk perusahaan di dalamnya ada dua jenis kan, internal dan eksternal tadi. Nah, di dalam internal pengendalian internalnya ya di sini family ownership itu ada dua perspektif yang diangkat oleh peneliti. Yang pertama adalah family yaitu punya kecenderungan untuk menghindari atau untuk mempertahankan reputasi dari keluarga tersebut, maka cenderung dia akan menghindari pelanggaran terhadap aturan-aturan perpajakan. Jadi kalau bisa jangan ada kasus dengan pajak supaya tidak di blow up, kemudian reputasi keluarga tersebut akan tercoreng. Perusahaan-perusahaan dengan family ownership kuat seperti misalnya Bakri, Sampurna gitu ya, kemudian Salim Group gitu ya, mereka akan sangat hati-hati sekali dalam melakukan publikasi, dalam melakukan keputusan, supaya kalau ada kesalahan, nama keluarga mereka tidak tercoreng. Ya. Karena itu mempengaruhi kepercayaan dari si investor. Itu dari sisi yang pertama. Sisi yang kedua adalah dengan banyaknya family ownership, ya, the higher of family ownership, maka perilaku penghindaran pajak itu biasanya lebih cenderung agresif. Lebih cenderung makin banyak anggota keluarga yang terlibat di situ, ya, maka praktek-praktek penghindaran pajak, saya bilang ini penghindaran gitu ya, bukan pelanggaran ya, penghindaran pajak itu cenderung lebih tinggi. Karena keluarga pada dasarnya ingin mendapatkan keuntungan. Itu kan perusahaan keluarga gitu ya. Artinya kalau keuntungannya dia besar, ya itu untuk keluarganya dia juga. Sehingga mau tidak mau dia akan memaksimalkan keuntungan perusahaannya. Berbeda kalau korporasi ya. Kalau korporasi itu kan shareholder, jadi bukan family. Kalau terlalu tinggi ya dia akan berbagi hasil dengan shareholder yang lain yang mungkin bukan family, yang kita juga nggak kenal gitu. Tidak ada hubungan sama sekali lah antar shareholder. Tapi kalau family ownership artinya yang memiliki itu ya keluarga-keluarganya juga ya. Otomatis dia akan cenderung ingin mendapatkan hasil yang maksimal di dalam melakukan bisnis atau usaha. Itu dua perspektif yang diangkat peneliti terkait dengan family ownership. Kemudian di variabel yang kedua, ya dia mengangkat yang namanya environmental uncertainty atau ketidakpastian lingkungan. Nah, yang diangkat di sini adalah terkait dengan perubahan preferensi dari konsumen akan produk-produk dari perusahaan tersebut. Misalnya ya pola pola keinginan konsumennya, ada pasar kompetitif, jadi mulai produknya mulai tidak diminati atau mulai muncul kompetitor baru. Nah, semua itu coba diselaraskan oleh perusahaan supaya tidak kehilangan yang namanya market share atau customer share-nya. Jadi ini adalah dua kondisi yang dipertimbangkan oleh peneliti dalam melakukan atau pendekatan mengenai tax avoidance atau penghindaran pajak. Penelitian ini memiliki dua kontribusi ya. Yang pertama adalah membuktikan bahwa ternyata internal kontrol atau pengendalian internal itu berpengaruh kepada
praktek pengungkapan yang digunakan perusahaan di laporan tahunan. Ya. Jadi kalau kita melihat perusahaan, kan kita tidak harus mewawancara perusahaan tersebut atau bertemu dengan para pimpinan perusahaan. Tetapi akan muncul semua indikasi-indikasinya itu di laporan tahunan. Dan ini dilakukan peneliti untuk melihat apakah semua informasi, ya, disclosure dari internal control itu muncul nggak di laporan tahunan. Bukan laporan keuangan ya, laporan tahunan. Kemudian yang kedua, kontribusi dari peneliti ini adalah dia ingin membuktikan bahwa internal dan eksternal faktor itu harus diperhatikan oleh para pemilik perusahaan. Karena akan ada dampaknya kepada praktek-praktek yang dilakukan atau keputusan yang akan dibuat oleh perusahaan. Khususnya perusahaan yang dimiliki oleh keluarga. Jadi dua faktor yang diangkat di sini itu diharapkan bisa menjadi perhatian dan juga bisa mendominasi ketika dalam mengambil keputusan. Nah, di sini ada 3 hipotesis ya yang dibuat oleh peneliti. Yang pertama, hipotesis 1 di sini mengenai pengendalian internal control yang efektif. Ya, makin efektif maka pengaruhnya negatif ke tax avoidance. Jadi kalau makin bagus pengendalian internalnya, maka penghindarannya makin kecil. Justru malah semakin sedikit melakukan penghindaran pajak. Jadi prakteknya menjadi normal, gitu ya. Kemudian untuk hipotesis 2 di sini ada perbedaan antara internal control dan tax avoidance ya pada perusahaan yang memiliki kepemilikan keluarganya banyak, jadi keluarganya banyak yang bekerja di situ atau memiliki banyak saham di situ, dan yang kepemilikan keluarganya sedikit. Jadi yang persentasenya tinggi maupun yang persentasenya rendah itu ada perbedaan strategi untuk penghindaran pajak. Ya, karena maksimalisasi keuntungan untuk keluarganya juga berbeda dari proporsi yang tidak sama. Hipotesis yang ketiga, dia melihat dari sisi environmental uncertainty. Ya. Jadi environmental uncertainty ini akan berbeda untuk setiap perusahaan ya, yang punya tantangannya banyak sama tantangannya sedikit. Ya. Jadi perusahaan-perusahaan yang cenderung market share-nya stabil gitu ya, contoh perusahaan makanan dan minuman, karena semua orang butuh makan dan minum ya, itu cenderung tidak banyak perubahan. Tapi kayak perubahan jasa keuangan, nah, contoh misalnya sekarang untuk finansial ya muncul banyak perusahaan kompetitor baru. Kalau misalkan dulu ada GoPay doang gitu, ada Gojek doang, PT Gojek, muncul ada PT OVO, kemudian ada Dana dan sebagainya, kompetitornya banyak ya, maka environmental uncertainty-nya jadi makin tinggi, banyak pesaing yang muncul. Nah ini nanti dibedakan oleh peneliti mau yang mana, apakah yang tingkat ketidakpastiannya lebih tinggi atau lebih rendah, itu punya strategi yang sama atau berbeda. Ya. Untuk mencari data tersebut, peneliti memastikan satu perusahaan aja di dalam konteks penelitiannya, yaitu yang terdaftar sebagai perusahaan manufaktur. Ya. Manufaktur kan relatif cukup banyak ya. Dari sini kita dapatkan info ada 139 perusahaan. Ya. 139 perusahaan, apa namanya? Kemudian ini per tahun ya, kemudian dia seleksi dari 2012 sampai 2017, totalnya akhirnya dia cuma dapat 40. Nah, dari 139 jadi 40 karena berbagai macam seleksi gitu ya yang dibuatkan di sini, sehingga nanti total observasinya adalah 5 tahun kali 40 ini. Atau dia total jadi 240 keseluruhan ya antara total miliknya perusahaan atau sampel perusahaan. Kemudian dia ngukurnya pakai apa ya? Untuk variabel yang pertama untuk tax avoidance dia mengukurnya pakai cash effective tax rate, CETR. Ya. CETR ini gimana cara carinya? Berapa bayar pajak tunainya, cash payment tax, dibagi pre-tax income, laba sebelum pajak. Jadi di sini kelihatan ya bahwa cara mengukurnya itu adalah menggunakan berapa pembayaran pajak tunai dibagi dengan laba sebelum pajak. Oke, saya lanjutkan ya. Untuk pengukuran CETR adalah nilai pajak yang dibayar secara tunai atau cash payment tax dibagi dengan pre-tax income atau laba sebelum pajak gitu ya. Kemudian untuk internal kontrolnya, ya, dia kan ada 2 jenis ya tadi, yang dari kepemilikan keluarga dan juga dari pihak eksternal gitu ya, internal dan eksternal. Nah di sini untuk efektivitasnya dia mengukur menggunakan
model yang dibikin oleh penelitian sebelumnya, yaitu Deumes dan Neichel 2008. Nanti bisa dilihat di jurnalnya dia ngukurnya pakai apa gitu ya. Jadi di situ dia ngambil data-data dari annual report atau laporan tahunan, kemudian dikonstruksi menjadi sebuah nilai variabel yang dipakai untuk penelitian ini. Nah, tingkat disclosure-nya ya nanti di dalam angka dia. Artinya kalau perusahaan itu mengungkapkan apa, misalkan laporan tahunan, laporan keuangan, keterangan mengenai internal control, dia kasih skor 1. Kalau nggak ada, dia nggak kasih kos 0 atau dikasih skornya 0. Jadi kalau ada 1, nggak ada 0. Kemudian total skornya nanti dibagi dengan jumlah pertanyaan yang diujikan di situ. Jadi misalnya ada 10 pertanyaan, maka setiap item dikasih skor 1 atau 0. Kalau ada 1, kalau nggak ada 0, nanti totalnya berapa? Misalnya 8 gitu ya. 8 dibagi dengan total pertanyaannya ada 10, berarti 8 per 10 atau 0,8. Jadi nanti nilainya dia berkisar antara 0 sampai dengan 1. Itu untuk internal control-nya. Kemudian untuk environmental uncertainty gitu ya, di sini terkait dengan nilai sales volatility atau volatilitas dari penjualan. Cara carinya bagaimana? Kita cari sales ya. Kita cari sales, kemudian dibagi dengan total aset, terus kemudian dihitung standar deviasinya. Jadi bukan cuma sales per total aset, tapi yang dicari adalah standar deviasinya per tahun. Ya, jadi masing-masing tahun sendiri-sendiri. Jadi kita punya, misalnya tadi 2012 sampai 2017, berarti kita punya 5 nilai standar deviasi. Selain 2 variabel tersebut, peneliti juga menambahkan 2 variabel tambahan, yaitu size atau ukuran perusahaan dan juga profitability. Size itu diukur dari logaritma natural total aset. Jadi ada total aset dibikin logaritma natural supaya nilainya seragam. Karena kalau enggak nanti ada perusahaan yang asetnya 1 triliun, ada yang 1 miliar. Kan enggak sama ukurannya. Nah, kalau dibuat logaritma natural, nanti dia per basis 10. Jadi angkanya rentangnya lebih pendek, sehingga nanti datanya akan terlihat lebih normal. Kemudian untuk profitabilitasnya dia pakai satu ukuran, yaitu ROA atau return dibagi dengan total aset, atau profit dibagi dengan total aset. Nah, dari modelnya dia bikin 2 jenis model matematika penelitiannya. Ada yang ini CETR1 dan CETR2. Nah, tadi kan peneliti menggunakan 3 hipotesis gitu ya. Maka untuk hipotesis pertama dia akan menggunakan model yang pertama dan dia ambil angka dari sini, beta 1. Kemudian dari model yang kedua digunakan untuk menguji hipotesis 2 dan hipotesis 3. Dari mana? Dari nilai interaksi atau nilai perkalian yang dimunculkan di situ, yaitu di beta 4 dan beta 5. Jadi yang dipakai cuma angka yang dari sini. Yang ini kenapa tetap harus ada, Pak? Karena ini adalah variabel yang digunakan untuk mengontrol supaya hasilnya stabil dan sama atau comparable dengan ukuran yang pertama. Jadi kalau misalnya kalian baca jurnal seperti ini, dilihat dulu untuk mengukur hipotesisnya atau menguji hipotesisnya dia pakai yang angka mana. Kalau di sini kan kelihatan ya, oh hanya diambil di sini, yang di sini dan di sini. Berarti yang lainnya kita memang tidak menjelaskan, tetapi tetap digunakan. Namun dalam penjelasan detail untuk pembahasan biasanya tidak dipakai. Oke. Nah, dari hasil tersebut nanti dibuat regresi statistiknya gitu ya. Nah, ini adalah ukuran untuk CTR yang pertama, ini CTR yang kedua ya. Untuk CTR yang pertama hipotesisnya di sini tadi ya. Di beta 1 ya dengan internal control. Hasilnya positif signifikan ya. Artinya apa? Di sini dia mendukung apa yang diungkapkan oleh peneliti ya, bahwa internal control itu berdampak kepada penghindaran pajak. Dan menggunakan ukuran yang kedua, dia masih sama, konsisten. Sama-sama positif, sama-sama signifikan. Ya. Ada bintangnya kan, signifikan berapa persen nih, ada keterangannya. 10%, 5%, atau 1%. Di sini 1%, di sini 5%. Artinya di sini tetap signifikan dua-duanya, dan hasilnya sama-sama positif. Ya. Menunjukkan dalam berbagai kondisi, internal control ini memang punya pengaruh kepada tax avoidance. Jadi makin kuat internal kontrolnya, maka tax avoidance-nya juga makin dikurangi oleh peneliti. Kemudian untuk hipotesis 2 dilihat dari sini, interaksi antara IC dengan fund, ya, kepemilikan keluarga, kemudian dengan unexpected environmental. Ya. Nah, bedanya apa? Kalau dengan kepemilikan keluarga dia ada bintangnya, artinya signifikan. Kalau yang
dengan UE atau dengan lingkungan dia tidak ada bintangnya. Artinya hipotesis yang ketiga itu tidak bisa dibuktikan oleh peneliti. Artinya dia membuat hipotesis, membuat jawaban, tapi dalam secara statistik tidak didukung jawabannya. Sehingga dari informasi yang kita dapatkan, kita cuma mendapatkan satu informasi seperti di dalam abstrak tadi, kepemilikan keluarga atau internal control dengan kepemilikan keluarga, ya, itu memang berdampak kepada tax avoidance. Sedangkan untuk yang lingkungan atau ketidakpastian bisnis, ya, itu tidak memiliki dampak atau tidak terbukti dampaknya. Ada dampaknya ya, tapi nggak signifikan. Nah, untuk penelitian yang pertama ini ada kelemahan atau ada keterbatasan ya. Yang diungkapkan oleh peneliti bahwa dia tidak melakukan assessment atas internal control disclosure. Ya. Jadi hanya dari subjektif aja. Kalau ada di laporan keuangan dia kasih skor 1, kalau nggak ada 0. Tetapi apakah betul yang dilaporkan di perusahaan di laporan tahunan itu terbukti dilakukan perusahaan atau tidak, dia tidak akan cek. Dia nggak akan bisa lihat ada 240 sampel, 240 perusahaan, nggak mungkin dia cek satu-satu gitu ya. Dan itu beda-beda tahun ya, dari 2012 sampai 2017. Jadi dia hanya based on laporan tahunan. Jadi ada kemungkinan kalau mungkin di laporan tahunan tidak sesuai dengan prakteknya, maka hasil dari yang diteliti di sini bisa jadi berbeda. Makanya dia menyatakan ini masih sifatnya subjektif. Itu untuk penelitian yang pertama, terkait antara internal control atau internal yang menjadi faktor penentu untuk tax avoidance atau penghindaran pajak. Dan memang terbukti ya, semakin banyak kepemilikan keluarga, ya maka akan ada kecenderungan perusahaan melakukan tax avoidance. Gitu. Ada yang pertanyaan dulu untuk paper yang pertama? Halo? Ada pertanyaan untuk paper yang pertama? Pak, Ya, gimana Elina? tanya. Saya kan sempat baca jurnal lain. Itu ada yang mengukur penghindaran pajak dengan rumus ETR. Itu sama atau beda, Pak? Jadi dia bukan CETR. Sama. Nanti di paper yang ke-6 ya, yang paper berikutnya nanti saya jelaskan. Di situ ada 12 pengukuran tax avoidance. Ada CETR, ada ETR, ada BTD. Nah, tinggal kamu pakai yang mana gitu. Ada 12 pengukurannya. Oh, oke. Baik, Pak. Makasih ya, Pak. Ya, itu nanti di paper yang berikutnya, yang setelah ini. Oke, ada lagi yang mau ditanya sebelum saya pindah ke paper yang nomor 6? Ada? Oke, kalau tidak ada, saya pindah ke paper nomor 6. Paper nomor 6 di sini juga sama, masih bicara mengenai penghindaran pajak. Kalau tadi dari sisi internal control, kalau di sini dari sisi penggunaan financial derivative atau penggunaan instrumen keuangan yang dihubungkan dengan kondisi dari masing-masing negara. Ini papernya Bu Okta ya. Jadi untuk kuliah S3-nya dia menggunakan penelitian ini, artinya dia menguji penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan dengan menggunakan alat instrumen keuangan. Ya. Dari abstraknya, kita bisa melihat bahwa sebetulnya paper ini ingin mengujinya sederhana. Apakah penggunaan instrumen keuangan itu bisa dipakai nggak untuk melakukan tax avoidance? Kan itu pertanyaan. Pertanyaan yang ingin dijawabnya di situ kan. Kalau saya pakai instrumen keuangan, saya bisa nggak melakukan penghindaran pajak? Ya. Ditemukan oleh Bu Okta bahwa bisa, efeknya positif. Jadi kalau kita menggunakan instrumen keuangan, makin banyak instrumen yang kita pakai, itu justru kita bisa meningkatkan penghindaran pajak. Karena ada berbagai macam fasilitas-fasilitas dari financial derivative. Ya. Akan tetapi ada temuan lain ya, untuk negara-negara ya yang penggunaan instrumen keuangannya rendah ya, yang instrumen keuangan rendah ya, itu cenderung kurang ya, artinya dia tidak kompetitif dibandingkan dengan negara-negara lain yang memang sudah melek finansial. Jadi apakah masyarakatnya itu melek finansial atau tidak, itu berpengaruh kepada
strategi tax avoidance. Kalau di Indonesia bagaimana? Di Indonesia ini masih di tengah-tengah. Makanya kita masih ada literasi keuangan. Kalau seperti di Amerika, orang berdagang saham, orang bermain saham, punya investasi dalam bentuk saham, obligasi, dan sebagainya itu udah biasa. Kalau di Indonesia itu masih hal yang wah. Itu menunjukkan bahwa kalau di Indonesia itu masih lower countries untuk financial institution atau financial information. Sedangkan di negara-negara maju seperti Australia, Amerika, atau negara-negara Eropa, mereka udah biasa gitu menanamkan investasinya bukan di tabungan, bukan di deposito. Orang Indonesia kan seperti itu ya. Tapi kalau di luar negeri mereka dalam bentuk saham, obligasi, kemudian mutual fund atau reksadana gitu. Nah, itu perbedaan antara negara kita dengan negara lain. Tapi ini dibuktikan oleh Bu Okta bahwa sebetulnya ada pengaruhnya positif gitu ya. Tetapi untuk negara-negara dengan tingkat penggunaan yang rendah itu juga rendah juga hasilnya. Yaitu sejalan dengan kondisi yang ada di Indonesia. Nah, untuk penelitian ini menariknya apa gitu ya? Menariknya adalah menggunakan sampel di negara-negara ASEAN. Ya. Kenapa negara ASEAN? Negara ASEAN itu masuk dalam kelompok emerging countries. Ya. Emerging countries itu artinya di level tengah-tengah. Ada yang mendekati menengah maju, ya, atau menengah ke bawah. Nah, kita negaranya yang mana? Itu kan nggak jelas juga karena emerging countries. Keunggulan penelitian ini, kelebihan penelitian ini adalah ya di sini. First to provide. Jadi ini baru yang pertama kali ada ya untuk melakukan analisis di negara-negara ASEAN. Jadi ada pembanding. Kalau yang pertemuan di paper yang pertama tadi itu kan di Indonesia aja. Kebanyakan begitu. Nah, kalau di sini perbedaan dia ada ini yang pertama kali loh kita lihat di negara ASEAN. Jadi kita ingin membandingkan dengan negara-negara lain. Siapa aja yang dibandingin ya? Filipina, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jadi ada 4 negara ini. Kenapa ini dipilih? Ya ini ada alasan-alasannya di bawahnya bisa dibaca. Gitu ya. Tapi 4 ini dianggap lebih memberikan gambaran atau merepresentasikan kondisi finansial atau keuangan yang relatif lebih baik dibandingkan negara-negara lain. Gitu ya. Kemudian ada 2 kontribusi di sini. Yang pertama, ingin menunjukkan bahwa ternyata financial derivative atau instrumen keuangan itu bisa digunakan sebagai alat melakukan penghindaran pajak. Jadi dibuktikan di sini. Terus kemudian yang kedua, kontribusinya adalah terkait dengan the role of country tax environment. Ya. Itu tadi yang pertama yang dijelaskan di awal tadi. Kalau tingkat keuangannya atau tingkat informasi keuangan dari masyarakatnya rendah, maka ya country tax environment-nya artinya pengetahuan masyarakat akan pajak dan juga keuangan itu juga rendah. Otomatis tidak akan dipakai. Semakin sedikit informasi yang kita miliki, maka biasanya kita nggak berani pakai. Tapi kalau kalian tahu banyak, oh saya tahu nih pasar modal, saya tahu nih pasar saham gitu kan, pasti kalian akan bermain di situ. Tapi kalau nggak ngerti ya nggak berani. Karena kalian enggan menginvestasikan uang gitu ya, atau menginvestasikan dana untuk sesuatu yang tidak pasti atau yang tidak jelas, yang belum kalian pahami secara baik-baik. Ini 2 kontribusi yang ditunjukkan dari penelitian ini. Kemudian ada 4 hipotesis yang dibikin ya. Yang pertama adalah terkait dengan penggunaan instrumen keuangan ya. Kemudian yang kedua adalah penggunaan speculative purposes. Jadi ada orang yang bermain instrumen keuangan karena spekulasi. Ya, jadi misalkan saya punya uang nganggur nih gitu ya, udah pakai aja buat investasi di saham. Kalau untung yang syukur, enggak juga enggak apa-apa gitu. Itu namanya speculation purpose. Ada lagi yang untuk investasi. Jadi memang dia hati-hati. Dia punya uang, terus kemudian ketika dia mau investasi saham, dia lihat dulu ini sahamnya menguntungin enggak gitu. Kalau nggak menguntungkan dia dalam jangka panjang, dia nggak mau ambil. Karena dia mau invest, nggak mau rugi dia. Jadi itu namanya investment purpose. Yang diteliti Bu Okta di sini adalah yang spekulatif, yang spekulan-spekulan. Kan di Indonesia masih banyak tuh orang yang seperti ini, yang cuma pengen coba-coba gitu main saham, gaya-gayaan main saham. Tapi kalau rugi terus dia keluar dari situ, udah nggak mau lagi. Padahal sebetulnya kalau dia lakukan analisis dengan pelan-pelan, hati-hati, pasti bisa untung. Jadi
Indonesia terlalu banyak orang-orang spekulan seperti ini. Di negara-negara ASEAN tadi juga masih juga sama banyaknya gitu ya. Kemudian untuk hipotesis tiganya, dia melihat dari masalah kompetitif marketnya atau kompetitif tax environment-nya. Masyarakatnya paham nggak aturan-aturan pajak terkait investasi? Kalau dia nggak paham ya, atau pemain sedikit atau pemainnya banyak, itu pastinya berbeda. Dan yang terakhir dia gabungkan semuanya. Jadi ya tahu pengetahuan pajak, ya tahu pengetahuan keuangan. Jadi harus dikombinasikan semuanya. Itu yang membedakan antara H3 dengan H4. Nah, untuk datanya bagaimana ya? Dia menggunakan perusahaan-perusahaan ya, hampir semua perusahaan ya, kecuali ya yang ada di dalam perbankan ya. Karena biasanya perbankan punya aturan berbeda. Kemudian wilayahnya siapa? Negara-negara ASEAN tadi. Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Jadi ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. 4 tadi kan selain Indonesia, kemudian ditambahkan dengan Indonesia. Thailand pada akhirnya dia akan dikeluarkan dari sampel. Karena ASEAN ada 5, Thailand dikeluarkan karena gitu ya, ada alasannya di sini. Karena dia belum adopsi IFRS. Sama kalau negara-negara lain sudah adopsi sehingga dia boleh. Tapi kalau Thailand nggak dia. Karena belum adopsi IFRS, nggak kayak Indonesia, dikeluarkan dulu. Oke. Kemudian setelah data dimiliki, dia bikin persamaan matematikanya ya. Di sini untuk yang pertama hipotesis 1 dia ngambilnya dapatnya dari sini. Untuk alfa yang pertama derivatif untuk menguji apakah tax avoidance-nya ada atau tidak di perusahaan tersebut dengan menggunakan instrumen derivatif. Gitu. Kemudian untuk hipotesis yang kedua diuji dari persamaan ini dengan nilai yang ada di sini alfa 3. Apakah spekulan ya yang menggunakan derivatif itu menghindari pajak atau tidak. Sedangkan hipotesis ketiga, apakah lingkungan pajaknya dia paham atau tidak, informasi pahamnya atau tidak, menggunakan derivatif itu berpengaruh kepada tax avoidance. Dan di sini adalah kombinasi semuanya. Ya. Oleh karena itu, nanti didapat beberapa ukuran. Nah, ini tadi yang ditanyakan oleh Elina. Ya. Menggunakan tax avoidance measure. Jadi kalau kita baca di paper yang pertama, kalau silakan dicari di PDF 01 ya, paper kita di mata kuliah ini adalah Hanlon dan Hedgeman. Di situ ada 12 ukuran tax avoidance. Ada effective tax rate, ETR yang tadi diinformasiin, ada current ETR, ada cash ETR, ada long run ETR, ada differential, dummy tax, BTD, temporary, EBTD dan sebagainya. Sedangkan untuk penelitian ini aja, Bu Okta cuma pakai 3, yaitu book tax difference, absolute book tax difference, dan dummy tax. 9 lainnya enggak. Di sini dia bilang without employing remaining non-measure. 9 ini enggak dipakai, kenapa? Dia kasih penjelasan. Ini. Kenapa dia enggak pakai? Misalkan salah satunya adalah enggak terlalu berdampak. Gitu. Dia ngomong di sini juga bahwa ternyata di sini ada juga yang are not reflected, jadi nggak bisa mencerminkan gitu kan, atau juga tidak bisa mendiferensiasi aktivitas realnya. Kemudian ada juga yang mismatch, jadi bisa nggak konsisten. Jadi dijelasin secara detail satu persatu kenapa 9 alat lainnya itu nggak dipakai ukurannya. Dia cuma pakai book tax difference, absolute book tax difference, dan dummy tax. Gitu. Boleh nggak Pak pakai ETR seperti penelitian yang pertama tadi? Boleh, karena di sini ada 12 ukuran loh. Gitu. Dan silakan dipilih mau yang mana gitu. 12 itu boleh semua dipakai boleh. Akan tetapi itu tadi ada alasan kenapa dia memilih ini, kenapa dia nggak memilih ini. Untuk konteks dengan derivatif, ya ada yang nggak bisa langsung terdampak, ada yang langsung terdampak. Yang otomatis langsung terdampak cuma 3 ukuran ini, sehingga ini yang dipakai. Oke. Kemudian untuk tax environmentalnya dia menggunakan dummy variable. Jadi kalau ada informasi mengenai tax basis atau dasar pengenaan pajak atau dividen pajak atau kerugian pajak atau bahkan penyetaraan dengan nilai buku atau koreksi fiskal, maka dikasih skor 1. Kalau nggak ada 0. Tuh. Kemudian dia menggunakan hasil regresi data panel, ketemu di hipotesis yang pertama, nih hasilnya dia.
prediksinya dia positif, hasilnya positif. Dan ada bintangnya berarti dia signifikan. Oh, berarti hipotesis 1 terbukti bahwa penggunaan derivatif itu meningkatkan tax avoidance. Makin banyak kalian pakai instrumen keuangan, makin banyak perusahaan itu melakukan penghindaran pajak. Jadi ada alasan kenapa perusahaan melakukan penghindaran pajak karena dia banyak menggunakan instrumen keuangan. Bersembunyi dari instrumen keuangan karena beberapa insentif pajak terkait dengan keuangan itu banyak juga gitu dilakukan di Indonesia. Kemudian untuk spekulan, ya. Spekulan di sini atau orang yang spekulatif positif dan hasilnya juga positif signifikan, artinya terbukti bahwa yang spekulatif, ya orang-orang yang spekulasi dalam melakukan investasi itu cenderung melakukan penghindaran pajak karena mungkin dia tahu bahwa instrumen keuangan bisa untuk menghindari pajak, jadi dia spekulasi aja. Kalau dia untung maka dia pajaknya dapat insentif. Kemudian untuk lingkungannya negatif, ya. Artinya kalau pengetahuan pajaknya rendah, ya, pengetahuan pajaknya rendah, maka cenderung tidak berani melakukan penghindaran pajak. Dan ini terbukti sama-sama negatif signifikan. Dan yang terakhir kombinasi semuanya, udah pengetahuan pajaknya rendah dan dia spekulasi, ya. Kalau namanya spekulasi itu pasti punya informasi yang cukup, ya. Kalau informasinya nggak cukup, ya dia pasti nggak berani juga. Nah, ini terbukti juga. Gitu. Masa spekulan ibaratnya pengetahuannya pas-pasan asal bermain saham atau bermain investasi keuangan kan nggak mungkin ya, kecuali dia memang uangnya banyak sekali, jadi uangnya itu sisa-sisa gitu ya. Dan kalau di sini kan jarang sekali konteksnya ini bermain di pasar saham itu pasti menggunakan uang yang digunakan untuk investasi. Nah, keunggulan penelitian dari Bu Okta ini adalah ada yang namanya sensitivity test atau uji sensitivitas. Ya. Apa bedanya dengan ujian yang tadi ya? Kalau yang tadi itu kan sesuai dengan konstruk utama dari variabel tersebut. Kemudian kalau di sini dia bisa pecah-pecah. Ya. Dia mau lihat per negara bisa. Jadi apakah penggunaan instrumen keuangan di masing-masing negara itu sama atau berbeda? Kita bisa menemukan di sini di Indonesia positif. Ini prediksinya positif ya. Di Indonesia positif signifikan. Oke. Malaysia positif signifikan, sama ya. Filipina positif signifikan. Singapura positif tapi nggak signifikan. Jadi sebetulnya penggunaan instrumen keuangan di Singapura itu lebih sedikit. Karena nggak signifikan ya. Dibandingkan orang Indonesia, Malaysia, pun Filipina, di Singapura orang lebih jarang melakukan investasi derivatif. Jarang gitu ya. Padahal perusahaannya banyak loh, 573. Dibandingkan Indonesia yang cuma 100, Malaysia, ya Malaysia lebih banyak gitu ya. Tapi kalau dibandingkan dengan Filipina, Indonesia, Singapura lebih banyak, tapi ternyata tidak banyak juga dia melakukan instrumen derivatifnya. Kemudian untuk spekulan, di Indonesia banyak sekali spekulan, positif signifikan. Filipina juga banyak spekulan. Di Malaysia sama di Singapura enggak. Artinya orang investasi keuangan derivatif di Malaysia dan Singapura itu untuk investasi, bukan untuk spekulasi. Betul-betul mereka berpikir jangka panjang, jadi bukan jangka pendek gitu. Orang-orangnya lebih melek teknologi dan melek finansial. Kemudian di sini ada juga terkait dengan 3 pengukuran dari tax avoidance. Ada yang absolute BTD, dummy tax, sama BTD. Dipecah-pecah. Kalau tadi kan digabungin 3 ukuran jadi 1, gitu ya. 3 ukuran. Kalau ini nggak dipisah-pisah. Kalau misalkan pakai ABTD gimana, kalau dummy tax bagaimana, kalau BTD gimana. Ternyata hasilnya sama-sama konsisten, positif signifikan. Jadi mau pakai 1 ukuran, ataupun mau pakai 3 ukuran digabung, atau cuma 2 ukuran aja, hasilnya kurang lebih sama. Jadi ini boleh ya, artinya kalau terbukti misalkan dipecah ukurannya begini sama-sama signifikan, ya. Jadi kalau penelitian ini mau dilanjutkan lagi atau diteliti ulang, itu sama aja bisa kayak dipakai jadi skripsi 3 orang. Orang yang pertama variabel Y-nya pakai ini, BTD. Orang yang kedua variabel Y-nya pakai ini. Orang yang ketiga variabel Y-nya pakai BTD. Jadi ada 3 ukuran yang bisa dipakai secara bersama-sama. Berikutnya adalah terkait dengan spekulasi. Ya. Prediksinya positif. Ya. Kemudian kita bisa lihat dengan ukuran yang pertama sama positif, ukuran yang kedua positif, ukuran ketiga positif. Jadi sama juga ya kondisinya ya. Dia mau menggunakan ukuran yang dikombinasikan maupun ukurannya per parsial, dia tetap
berfungsi dengan baik. Jadi alat ukur dari tax avoidance ini berlaku untuk semuanya. Yang terakhir di sini, ini yang hipotesa ketiga ya, terkait dengan lingkungan ya, negatif, kemudian hasilnya juga sama-sama negatif signifikan. Jadi ketiga ukuran ini mampu memberikan nilai yang sama. Kemudian untuk yang H4-nya juga sama, kombinasi dari spekulasi dan environment, negatif signifikan semuanya. Jadi konsisten ya, mau pakainya satu ukuran aja, atau mau dikombinasikan sama. Jadi mau ini dibuat skripsi satu orang gitu ya, atau skripsi 3 orang dengan masing-masing perbedaan di Y-nya ya di sini. Kalau tanya apa bedanya penelitian dengan temanmu, Y-nya beda. Yang satu pakai ABTD, yang satu pakai Damitex, yang satu pakai BTD. Jadi semuanya beda, tapi hasilnya bisa sama, bisa sama. Oke, nah sekalipun pengujiannya bagus dan banyak ya, tetap pasti punya kelemahan. Penelitian ini ada kelemahan, ada 3 justru kelemahannya. Yang pertama adalah terkait dengan penggunaan hedge accounting requirement atau fungsi hedging atau fungsi lindung nilai dari penggunaan instrumen derivatif. Ya. Di sini di Indonesia tidak ada kriteria yang jelas. Jadi sebetulnya kalau kita belajar konsep akuntansi itu ada namanya akuntansi lindung nilai atau hedging accounting. Nah, kita menggunakan instrumen keuangan itu punya tujuan melindungi nilai aset kita. Dengan cara apa? Ada investasi yang naik, kemudian dari sisi perpajakannya kita dapat insentif. Artinya boleh bebas tidak kena pajak sampai syaratnya tertentu, ada nilai tertentu. Nah, di situ kita fungsi akuntansi bisa menggunakan manfaat tersebut, sehingga dengan banyak investasi itu justru akan mengurangi beban pajak perusahaan. Itu adalah hedge accounting. Nah, itu tidak didetail atau tidak punya aturan dengan baik di Indonesia. Kalau di luar negeri sudah diatur, tapi di IFRS Indonesia belum. Ya. Yang kedua adalah terkait dengan sampel. Sampelnya di sini dia menggunakan perusahaan-perusahaan cross country ya, ada Malaysia, kemudian Singapura, Filipina gitu ya. Tetapi kita perlu memperhatikan bahwa masing-masing negara tersebut punya alat ukur instrumen keuangan nggak sama. Contoh untuk instrumen forwards atau falasnya, untuk currency swap-nya, mata uangnya kan nggak sama. Kemudian tingkat suku bunganya, misalnya kalau di Indonesia 8%, di Filipina berapa, di Singapura berapa, gitu ya. Nggak sama. Jadi harusnya nggak bisa dikomparasi. Gitu. Tetapi dia memang dalam satu kawasan ASEAN. Gitu. Yang ketiga, kekurangan penelitian ini adalah hanya 4 negara saja di dalam lingkup ASEAN. Padahal kalau kita cari ASEAN itu ada belasan negara. Ya. Tapi dia dijelaskan bahwa kenapa 4 ini dipilih karena karakteristiknya tadi, karakteristiknya mirip. Akan tetapi tetap hasil tersebut tidak bisa mencerminkan apakah seluruh negara ASEAN akan sama seperti ini, tidak. Ya. Ini kan baru 4 dari sekian banyak. Sebenarnya kalau mau lebih banyak ya kita perluas lagi, tapi bukan cuma ASEAN, mungkin namanya Asia Pasifik. Asia Pasifik itu artinya ada ASEAN, ada Australia, ya, kemudian ada Eropa Timur. Itu bisa masuk tuh, jadi kelompok Asia Pasifik. Hasilnya akan lebih baik lagi dibandingkan cuma di ASEAN aja. Ini untuk kelemahan dari paper yang kedua terkait dengan penggunaan instrumen keuangan yang digunakan sebagai sarana melakukan penghindaran pajak. Ada yang mau ditanyakan dulu dari mahasiswa? Terkait dengan paper yang kedua? Bapak, saya mau nanya tapi nggak berhubungan dengan paper sih, Pak. Ya, gimana? Berhubungan sama tax avoidance. Gimana? Kan tax avoidance itu kan ada 2 ya, Pak. Ada yang diperbolehkan sama yang tidak diperbolehkan. Terus? Yang tidak diperbolehkan itu kan hampir-hampir mirip sama tax evasion, bukan sih Pak, penggelapan pajak gitu? Itu sebetulnya konsepnya kurang tepat ya. Jadi kalau kita belajar di tax planning atau perencanaan pajak, udah ngambil mata kuliah perencanaan pajak belum? Iya, udah. Ya. Di perencanaan pajak itu kan dibagi dalam 2 skema. Yang legal itu namanya tax avoidance. Yang ilegal tax evasion.
Jadi kalau evasion tuh kita melanggar aturan memang, sengaja melanggar aturan. Tapi kalau avoidance kita menggunakan celah-celah aturan. Jadi ada undang-undangnya yang nggak lengkap dan sebagainya, kita pakai celah tersebut, tapi kita tidak bisa kena sanksi karena itu sudah ada ketentuannya di perundang-undangan. Jadi oleh karena itu ya tax avoidance itu banyak digunakan. Tapi kalau tax evasion itu berbahaya karena kalau ketahuan kena pemeriksaan pajak, maka perusahaan bisa kena sanksi, kena denda dan sebagainya. Nah, yang tadi saya bilang salah itu adalah tax avoidance itu nggak dibagi jadi dua, tax planning yang dibagi dua. Apakah dia mau direncanakan secara legal dalam bentuk tax avoidance ya, atau secara ilegal memang sengaja gitu ya, sengaja melanggar aturan yaitu tax evasion. Jadi saya luruskan di situ ya, tax planning dibagi dua, avoidance maupun evasion. Nah, yang kita bahas di sesi kita hari ini adalah avoidance ya. Yang pertama pakai internal control, artinya perusahaan boleh punya pengendalian internal, itu ada aturannya. Dan boleh punya kepemilikan keluarga, itu juga ada aturannya. Artinya tidak melanggar aturan. Kemudian yang kedua, instrumen keuangan. Perusahaan boleh nggak bermain instrumen keuangan? Boleh, sangat diperbolehkan gitu. Artinya kita juga tidak melanggar aturan gitu. Itu yang kita utamakan di dalam paper kita di sini. Oke, makasih Pak. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi jangan salah ya konsepnya tax avoidance dengan tax evasion. Kalau tax evasion nanti kita pendekatannya beda ya. Berapa banyak temuan yang kita temukan di pengadilan pajak, kemudian pelanggaran-pelanggaran mengenai kepatuhan pajak, itu beda cara ngukurnya. Bukan dari laporan keuangan. Di laporan keuangan nggak akan muncul seperti itu. Oke, baik. Saya akan geser ke paper yang ketiga. Paper yang ketiga di sini penelitiannya terkait dengan tata kelola. Jadi faktor yang ketiga adalah tata kelola. Jadi faktor yang pertama kita bicara mengenai kepemilikan terbukti. Ya. Faktor yang kedua kita bicara mengenai instrumen keuangan terbukti. Faktor yang ketiga kita bicara mengenai corporate governance atau tata kelola perusahaan. Nah kita perlu lihat di sini. Kebanyakan sampelnya memang sama-sama manufaktur ya. Kenapa? Karena paling banyak kalau di Indonesia itu. Tujuan utama penelitiannya jelas ya. Cuma satu, apakah tata kelola yang baik atau corporate governance itu punya pengaruh kepada tax avoidance. Secara logika ya, kalau perusahaan diawasi dengan baik sama kayak internal control, maka tata kelolanya juga baik, lebih teratur. Kalau teratur, maka praktek pengendalian pajak itu justru akan menghilang, tidak ada seperti itu. Kenapa? Karena sudah ada aturannya, sudah ada mekanisme yang jelas, sudah ada pengawasan yang baik, sehingga orang tidak mungkin mau melakukan kecurangan-kecurangan. Nah, kemudian di sini kita akan melihat teori utama yang dipakai oleh peneliti itu agency teori. Perbedaan kepentingan antara prinsipal tadi dengan agent, antara pemilik perusahaan ya, owners atau principal atau shareholder dengan agent. Agent itu adalah manajernya. Mau tidak mau harus ada informasi yang sama. Dari manajer kasih informasi diterima dengan baik oleh shareholder dan itu sama. Bukan dalam bentuk asimetri atau tidak simetris. Jadi harus sama, harus simetris. Nah, di sini ada variabelnya kan cuma satu ya, corporate governance kepada tax avoidance ya. Kayaknya satu, tapi kalau kita lihat GCG mekanisme di sini dia bagi dalam 7. Jadi ada 7 variabel. Jadi mekanisme corporate governance itu diukur dalam 7 ukuran. Yang pertama adalah executive compensation, gajinya si eksekutif, gajinya CEO, COO, gitu kan, CFO. Apakah makin besar gaji, makin besar kompensasi, maka tax avoidance-nya makin besar atau tidak? Karena perlu kita sadari ada beberapa manajer yang dibayar ya, diberikan insentif tambahan kalau dia bisa melakukan praktik pengurangan pajak. Itu juga ada. Itu namanya kompensasi juga sebetulnya. Kemudian yang kedua adalah eksekutif karakter atau karakter dari para manajernya. Apakah dia risk taker atau enggak risk taker? Kalau risk taker dia berani ambil risiko, maka dia akan berani melakukan praktek tax avoidance. Tujuannya jelas, ada keuntungan yang diambil, pengen diambil gitu ya. Dari mana? Dari pajak minimal gitu. Perusahaannya dapat keuntungan banyak, bayar pajaknya sedikit.
Tapi itu hanya bisa dilakukan kalau karakter dari si CEO-nya itu berani ambil risiko. Kalau CEO-nya nggak berani ambil risiko ya nggak bisa gitu ya. Jadi itu logis sekali gitu. Di dalam konsep financial, di dalam konsep keuangan, kita akan mengenal sebuah teori yang udah dari tahun 80-an gitu. High risk, high return. Ya. Dengan risiko yang tinggi atau menggunakan risiko yang tinggi, maka kita akan mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi. Segala instrumen keuangan yang risikonya besar, contoh kayak saham, dia akan memberikan keuntungan lebih besar dibandingkan tabungan ataupun deposito. Termasuk juga pekerjaan. Pekerjaan yang berisiko tinggi, maka dia akan memberikan gaji yang tinggi juga. Jadi jangan heran ya, gajinya pilot ya dengan gajinya supir angkot itu beda. Risikonya gimana? Kalau pilot jatuh mati, kalau supir angkot kan kecelakaan masih bisa hidup gitu ya. Itu beda tuh, risikonya udah nggak sama. Gajinya pramugari dengan gajinya waiter itu beda. Sama-sama pelayan, tapi satu di pesawat, satu di darat gitu. Sama dengan tadi, risikonya apa? Kalau jatuh ya mati gitu. Sedangkan kalau yang di darat, kalau dia jatuh kepleset dia nggak mati. Dia masih bisa jalan, masih paling luka sedikit gitu ya. Itu perbedaan yang namanya risiko atau karakter. Nah, khususnya ini yang diamati adalah eksekutif karakternya. Jadi karakter-karakter pemimpinnya. Kemudian company size atau ukuran perusahaan. Perusahaan yang makin besar asetnya itu cenderung melakukan penghindaran pajak apa enggak gitu. Nanti kita bisa lihat di situ. Kemudian untuk kepemilikan institusional. Jadi kalau di paper yang 5 kita membahas kepemilikan keluarga, artinya keluarga yang menjadi pemilik saham. Kalau di sini institusi. Jadi sahamnya dimiliki oleh PT lain. Tapi dalam bentuk PT ya, bukan perorangan. Institusi dalam bentuk PT, dalam bentuk perusahaan, maupun korporasi, baik dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian ada proporsi Board of Committee atau BOC atau proporsi Dewan Komisaris. Ya. Artinya Dewan Komisarisnya banyak apa sedikit, ada yang independen apa enggak, itu berpengaruh enggak terhadap praktek penghindaran pajak. Kemudian ada komite audit, jadi komite yang khusus mengawasi pelaporan auditnya. Kalau ada dan mereka bekerja dengan efisien, harusnya nggak ada tax avoidance karena udah ada yang ngawasi. Sebelum ada auditor eksternal, maka komite audit duluan yang akan periksa. Dan yang ketujuh adalah audit quality atau hasil dari laporan auditor independen. Dia dapat opini apa? Apakah unqualified, wajar tanpa pengecualian, ataupun disclaimer sampai segitunya, itu ada faktor nggak terkait dengan tax avoidance. Itu yang mau diteliti oleh penelitian yang ketiga ini. Dia hanya menggunakan satu ukuran yang juga didapatkan dari Hanlon. Jadi paper kita yang pertama, PDF 1 itu sebetulnya banyak sekali dirujuk oleh orang karena memang dia memberikan ukuran yang relatif komprehensif, lengkap sekali. Untuk tax avoidance-nya aja ada 12. Tadi bisa dipakai 3. Nah, untuk penelitian ini dia cuma pakai 1, yaitu current ETR. Kemudian untuk executive compensation atau kompensasi dari para manajer, dia menggunakan ukuran berapa gaji dan benefit yang diterima sepanjang tahun. Atau gaji manajernya berapa, termasuk benefit itu tunjangan. Jadi gaji dan tunjangan selama 1 tahun. Apakah besaran gaji tersebut mempengaruhi perilaku penghindaran pajak atau tidak. Kemudian untuk karakter eksekutif diukur dari risiko. Risikonya gimana? Kita nggak bisa lihat risiko orang, tapi dari cara dia menyajikan laporan keuangan. Dari mana? Dari EBITDA. EBITDA itu adalah laba sebelum pajak, sebelum bunga, sebelum depresiasi dan sebagainya. Itu laba kotor ya, masih laba kotor dibagi total aset. Laba kotor dibagi total. Kenapa harus dikeluarkan interest, tax, depreciation, amortization? Karena ada aturannya jelas. Ada persentasenya jelas. Sedangkan sebelum itu tidak ada. Jadi dari sini dibagi dengan total aset, kemudian dihitung standar deviasinya. Jadi kalau pakai Excel kan tinggal sama dengan STDF berapa. Jadi udah diukur. Jadi kita lihatnya adalah simpangannya, standar deviasinya. Kemudian nilainya tersebut dibuat dummy. Kalau standar deviasinya di atas rata-rata, jadi nanti udah ketemu tuh angka standar deviasi, terus dicari rata-ratanya. Kalau dia di atas rata-rata, maka dikasih skor 1. Artinya apa? Dia risk taker.
Jadi kalau ada rata-rata orang nilainya 10, nah, kemudian nilai EBITDA dan asetnya dia di atasnya 10, misalkan 12. Oh, berarti manajernya itu risk taker. Kenapa? Karena dia cenderung akan melakukan praktek pengurangan. Tapi kalau dia nilainya di bawah rata-rata, maka dikasih skor 0. Artinya dia risk averse. Cenderung dia melakukan praktek-praktek yang normal, yang aman, supaya dia tidak terkena risiko. Kemudian untuk ukuran perusahaan sama seperti penelitian sebelumnya, pakai logaritma natural total aset supaya lebih normal hasilnya. Kemudian institutional ownership itu dari nilai persentase saham yang dimiliki oleh institusi atau perusahaan, atau bisa juga pakai block holder. Jadi kelompok, ya, grup atau kelompok. Misalnya kalau Bakri Group gitu ya, terus kemudian kalau di Cina itu ada Suning Group gitu ya, ada block holder, ada kelompoknya sendiri. Artinya bukan individual ya, tapi dia bisa berkelompok, bisa dalam bentuk perusahaan. Kemudian audit komite itu adalah jumlah dari komitenya, jadi jumlah orangnya, jumlah membernya. Kemudian audit quality itu pakai dummy variable. Jadi kalau 1 itu artinya dia dapat 1 itu adalah kalau dia diaudit oleh Big Four atau KAP-nya Big Four. Kalau 0 dia bukan Big Four. Jadi dibagi seperti itu. 1 itu Big Four, 0 non-Big Four. Nah, dari hasil yang ada, dia bikin satu persamaan matematika. Nah, kelihatan sekali gitu ya, berbeda dengan penelitian yang tadi kan cukup kuat di matematikanya. Kalau yang ini enggak, dia cuma 1 aja. Ini untuk mengukur hipotesis 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Dan hasilnya bisa kita lihat dari satu persamaan aja di sini. Nah, di sini yang signifikan itu hanya ada 2, risiko ya, positif. Jadi kalau memang manajernya itu risk takers, artinya dia cenderung yang berisiko, maka dia akan melakukan praktek tax avoidance. Tapi kalau manajernya nggak risk taker, nggak berani yang berisiko, ya dia nggak melakukan itu. Terus yang di sini ada yang namanya COM. COM ini apa tadi ya? 6 ya. Hipotesis 6 ini adalah komite audit. Komite audit hasilnya dia adalah positif signifikan. Jadi makin banyak komite audit, makin banyak orang yang mengawasi, atau makin banyak auditor yang ngecekin di situ, sebelum dia diperiksa auditor eksternal ya, yang Big Four tadi, gitu, maka cenderung tidak melakukan tax avoidance. Supaya dia ada pengawasan yang ketat gitu. Takutnya nanti sampai orang luar ketahuan malah dia berbahaya, dia kena sanksi. Itu dari penelitian ini dia menyatakan hanya ada 2 dari 7 variabel yang diteliti, hanya ada 2 yang berhasil dibuktikan oleh si peneliti. Kemudian kelemahan penelitian ini sebetulnya adalah terlalu sederhana ya, artinya terlalu mudah untuk kita membuat kesimpulan bahwa dari sekian banyak sebenarnya bisa kelihatan ya. Ini kan ada 7 ya, ada 7 variabel yang dinyatakan di sini. Dari 7 variabel hanya terbukti 2, itu kan merupakan sebuah indikasi buat pembentukan variabel di sini, hipotesis di sini itu kan sudah didasari dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Jadi harusnya terbukti signifikan. Tetapi ketika dia tidak terbukti, itu kan berarti menunjukkan ada sebuah masalah. Apakah di masalah di pengambilan data, ataukah di periode pengambilan datanya. Jadi perusahaannya pada tahun tersebut datanya memang nggak bagus ya, atau memang terlalu sedikit untuk data yang digunakan sehingga tidak bisa melakukan generalisasi terhadap nilai current ETR. Ataukah justru current ETR mungkin malah kurang tepat digunakan sebagai ukuran tax avoidance. Jadi ada banyak alasan kenapa penelitian ini tidak berhasil terbukti semuanya. Karena 2 dari 7 itu relatif kecil ya. Nggak ada 1/4-nya gitu masih sedikit sekali. Artinya harusnya banyak yang bisa dibuktikan, ternyata enggak gitu. Dan ini menunjukkan bahwa berarti masih banyak kekurangan dalam penelitian ini yang bisa kita elaborasi lagi. Nah, itu adalah beberapa masukan dan beberapa gambaran mengenai artikel yang kita bahas dalam satu topik ini, yaitu tax avoidance. Kita belajar mengenai penggunaan ownership, jadi family, artinya makin banyak kepemilikan keluarga, itu ada dampaknya ke tax avoidance.
Makin banyak penggunaan instrumen keuangan itu juga berdampak. Ya. Dan yang ketiga di sini ada dua kelihatan bahwa risiko dari si eksekutifnya itu punya dampak, dan juga ada audit komite atau komite auditnya. Dia ada komite audit atau enggak, proporsinya seperti apa. Maka itu menunjukkan bahwa itu mempengaruhi namanya tax avoidance. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu dari paper 6 ini? Halo? Adakah yang mau ditanyakan dari mahasiswa terkait dengan paper 5, 6, dan 7? Ataukah sudah cukup jelas? Jelas, Pak. Oke. Kalau sudah cukup jelas, berarti sesi kita minggu depan, mana ya? Minggu depan sesi kita adalah ujian aja, ya. Jadi kita nggak ada pertemuan tatap muka, nanti ujian aja. Saya akan buat link di sini, soal nanti akan saya berikan. Kemudian soalnya dari 7 paper yang kita pakai ya, dari paper 1 sampai 7. Nah, dari situ, kemudian nanti untuk jawabannya akan diupload di sini. Nanti akan saya buatkan link di UTS ini. UTS-nya hari Sabtu depan. Jadi sekali lagi tidak ada tidak ada pertemuan minggu depan, hanya UTS aja. Jamnya ya sesuai dengan jam perkuliahan ya, dari jam 8 sampai jam 1 aja. UTS-nya di jam tersebut, enggak di jam yang lain. Jadi di submit-nya di antara jam itu aja. Sudah cukup jelas ya? Materinya dari paper 1 sampai paper 7 yang kita bahas sampai dengan hari ini. Oke, untuk tugas kayaknya dari 2 kali pengumpulan semuanya lengkap ya, jadi tidak ada yang ketinggalan. Jadi nanti saya tinggal koreksi. Kemudian minggu depan kita akan ada ujian tengah semester. Jadi setelah itu kita baru masuk ke materi baru lagi di tanggal 16 Oktober. Di hari sini nanti akan saya buatkan link di sini untuk pengumpulan papernya. Di sini ada 3 paper juga ya. Paper 8, 9, dan 10. Kemudian nanti dikumpulinnya berarti tanggal 15 Oktobernya malam. Jelas ya? Jadi minggu depan hanya ujian, minggu depannya lagi nanti akan ada submit tanggal 15, dan tanggal 16-nya baru kita ketemuan lagi di sesi tatap muka seperti ini. Oke? Pak. Baik, itu aja.